logam berat nikel pada sedimen dan air di perairan Desa Tapumea, Kabupaten Konawe Utara. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsentrasi kandungan nikel dan pola sebarnya dalam sedimen dan air di perairan Desa Tapumea. Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi sumber daya pesisir laut yang sangat besar. Kabupaten Konawe Utara juga memiliki cadangan sumber daya mineral berupa nikel. Nah, pertambangan nikel ini merupakan salah satu sektor terbesar yang memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk pembangunan yang saat ini sedang direalisasikan, khususnya di Kabupaten Konawe Utara. Namun, selain memberikan kontribusi bagi pemerintah, pertambangan juga akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Logam berat dapat menimbulkan dampak pencemaran bagi ekosistem perairan yang menimbulkan penurunan kualitas perairan karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak terurai dan mudah diabsorpsi. Logam berat yang ada di perairan pada dasarnya terakumulasi dalam air dan perlahan-lahan akan turun dan mengendap pada dasar, kemudian terakumulasi dalam sedimen. Logam berat termasuk limbah dalam bahan beracun berbahaya yang dapat merusak lingkungan hidup. Penambangan nikel di wilayah pesisir akan menimbulkan banyak dampak pencemaran bagi perairan, sehingga pencemaran ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas perairan. Jika penambangan nikel terus-menerus dilakukan tanpa adanya pemantauan khusus, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan peningkatan bahan pencemar di perairan. Kemudian akan terakumulasi pada sedimen dan air. Akibat kejadian ini dapat menimbulkan perubahan kualitas perairan di perairan Desa Tapumea yang telah terkontaminasi oleh aktivitas pertambangan logam berat nikel tersebut. Selain itu juga berdampak buruk terhadap organisme akuatik dan masyarakat yang mengambil hasil-hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, bahan dan metode. Kegiatan observasi awal atau survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum penelitian terkait logam berat nikel di perairan Desa Tapumea, Kabupaten Konawe Utara, sehingga lebih mudah untuk menentukan stasiun pengamatan. Penentuan stasiun penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu stasiun penelitian ditentukan berdasarkan pada banyaknya aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran perairan Desa Tapumea, Kabupaten Konawe Utara, yang dibagi dalam 8 stasiun pengamatan dengan jarak antar stasiun kurang lebih 20 meter. Terdapat peta lokasi penelitian, bisa kita lihat, dan titik stasiun pengambilan sampel, di mana pengambilan sampel dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi dan titik stasiun pengambilan sampel ini, pengambilan sampel dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 3 kali ulangan serta mengkomposit sampel secara acak pada setiap stasiun pengamatan. Sampel yang dilakukan adalah sampel sedimen dan sampel air. Pengambilan sampel sedimen untuk mengetahui kandungan logam berat nikel pada sedimen menggunakan pipa paralon dengan cara menancapkan pipa paralon ke dalam sedimen pada tiap stasiun dengan panjang pipa paralon 15 cm dengan diameter pipa paralon 20 mm. Selanjutnya, sampel sedimen dimasukkan ke dalam plastik sampel dan diberi label. Kemudian dimasukkan ke dalam cool box.
Pengambilan sampel air untuk mengetahui kandungan logam berat nikel pada air dilakukan dengan mengkompositkan sampel air pada permukaan perairan dengan cara memasukkan air dalam sampel botol hingga 50 ml. Setelah proses pengambilan sampel air laut selesai, kemudian sampel air ditambahkan dengan larutan asam sulfat H2SO4 beberapa tetes hingga pH kurang dari 2 yang berfungsi untuk mengikat kadar logam berat nikel pada sampel air tersebut. Ukuran parameter oseanografi fisik kimia dilakukan secara langsung di setiap lokasi penelitian selama 1 hari yang meliputi kecepatan arus, kecerahan, pH air, salinitas, suhu, tekstur sedimen, dan pH sedimen. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan layangan arus dengan panjang tali 5 meter, kemudian dihanyutkan pada permukaan air laut. Setelah itu ditunggu hingga tali tersebut membentang lurus, di mana mulai hitung waktu tempuhnya dari dihanyutkan hingga tali membentang lurus. Tanda perhitungan dihentikan menggunakan stopwatch. Dicatat waktu tempuhnya, kemudian untuk mencari nilai kecepatan arus dengan membagikan jarak tempuh layang-layang arus dengan waktu yang digunakan hingga tali membentang lurus. Hasil yang diperoleh adalah kecepatan arus pada stasiun tersebut. Hasil dan pembahasan. Umumnya, perairan mengalami proses sedimentasi, di mana logam yang tidak mudah larut mengalami proses pengenceran yang berada di kolam air. Lama-kelamaan akan turun ke dasar dan mengendap dalam sedimen. Kadar logam berat tertinggi dapat dilihat dari tekstur sedimennya. Semakin kecil butiran partikel, fraksi sedimen, maka daya serapnya semakin tinggi, sehingga semakin bersifat lempung atau lumpur, semakin tinggi kandungan nikel pada sedimen. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan Said bahwa akumulasi logam berat dalam sedimen dipengaruhi oleh jenis sedimen, di mana semakin kecil jenis butiran sedimen, maka semakin besar daya akumulasi dalam sedimennya. Parameter oseanografi fisik pada dasarnya dapat mempengaruhi konsentrasi logam berat di perairan. Hal ini berdasarkan pernyataan Setiawan 2013 bahwa suhu dan salinitas serta faktor fisika lainnya sangat mempengaruhi proses kelarutan yang akan logam-logam berat yang masuk ke dalam perairan. Sedangkan menurut ANA 2010 bahwa logam berat dalam satu lingkungan, baik itu air maupun sedimen, dapat melalui banyak proses terakumulasi, yaitu secara fisik, kimia, dan biologis. Hal ini diperkuat oleh Hurtado yang menyatakan bahwa penurunan salinitas dan pH serta naiknya suhu dapat menyebabkan tingkat bioakumulasi logam semakin berat sehingga konsentrasi kandungan nikel yang semakin tinggi. Pada tabel 4, fraksi di stasiun 8 didominasi oleh fraksi debu, sedangkan stasiun lainnya didominasi oleh fraksi pasir. Bisa kita lihat di tabel 4 dan kisaran angkanya. Kemudian, tipe sedimen dapat mempengaruhi kandungan logam berat dalam sedimen. Hal ini berdasarkan pernyataan ANA 2010 bahwa sedimen berbentuk lumpur memiliki kadar logam berat yang cukup tinggi dibandingkan pasir. Hal ini karena lumpur memiliki pori-pori yang cukup besar dibandingkan pasir yang memiliki pori-pori yang lebih kecil sehingga daya absorpsinya relatif kecil. Tingginya nilai kandungan nikel di stasiun 1 pada tabel 5 ini diduga akibat adanya timbunan tanah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga dapat menyumbang konsentrasi kadar kandungan nikel di stasiun 1. Dugaan yang lain juga disebabkan karena letak stasiun 1 yang berada pada perbatasan desa dengan Tapungea dan
terdapat beberapa pemukiman rumah warga yang berdekatan dengan stasiun 1. Hal inilah kemungkinan menyebabkan hanya di stasiun tersebut yang memiliki kadar kandungan nikel yang air yang lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya. Hal ini berdasarkan pernyataan Hikmatul 2014 bahwa kontribusi terbesar konsentrasi logam berasal dari masukan aktivitas masyarakat dan kegiatan penambangan dan industri di sekitar lingkungan perairan. Hasil pengukuran kadar nikel pada air di setiap stasiun dilihat pada tabel 6. Kadar kandungan nikel di setiap stasiun berkisar 0,76 sampai 9,72 ppm. Kadar tersebut telah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh KMN/KLH nomor 51 tahun 2004 tentang batas maksimal cemaran logam berat nikel dalam air untuk biota laut, yaitu sebesar 0,05 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa perairan desa Tapumea telah sangat tercemar. Kadar kandungan nikel dan dalam sedimen di setiap stasiun berdasarkan standar internasional telah memasuki sangat tercemar, kecuali pada stasiun 7 masuk dalam kategori tercemar sedang. Menurut Darmono 2001 bahwa tingkat kandungan logam di setiap tempat sangat bervariasi, bergantung pada lokasi dan tingkat pencemarannya. Simpulan yang pertama, konsentrasi kandungan nikel pada sedimen dan air di perairan desa Tapumea, Kabupaten Konawe Utara, telah sangat tercemar dan memiliki nilai ambang batas yang tinggi. Yang kedua, pola warna yang berbeda menunjukkan tingkat konsentrasi nikel yang berbeda-beda, di mana semakin coklat tua menandakan konsentrasi nikel semakin tinggi. Sebaliknya, semakin coklat muda menandakan tingkat konsentrasi nikel semakin menurun atau rendah. Terdapat judul jurnal yaitu analisa sianida pada ubi racun pada pemeriksaan langsung perendaman 2 jam, 4 jam, dan 8 jam. Ubi racun atau Manihot glaziopi merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga setelah padi dan jagung. Dalam mengembangkan ubi racun untuk pangan, perlu pemahaman yang baik dan benar tentang karakteristik ubi racun serta kandungan nutrisinya untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman, dan untuk dikonsumsi dan terjangkau. Harganya apabila dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti beras dan terigu yang telah eksis bagi konsumen. Pengolahan ubi racun. Pengolahan secara tradisional dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kandungan racun. Seperti misalnya ubi racun, kulitnya dikupas dulu sebelum diolah, ubinya dikeringkan, direndam sebelum dimasak, dan difermentasi selama beberapa hari. Dengan perlakuan tersebut, linamarin banyak yang rusak dan hidrogen sianidanya ikut terbuang keluar, sehingga tinggal sekitar 10-40 mg per kilo. Di samping itu, hidrogen sianida akan mudah hilang oleh penggondokan asal tidak ditutup rapat. Dengan pemanasan, enzim bertanggung jawab terhadap pemecahan linemarin menjadi inaktif sehingga hidrogen sianida tidak dapat terbentuk. Suasana air rendaman yang alkalis menyebabkan jaringan kulit ubi racun melunak. Dengan demikian, lunaknya jaringan kulit pada ubi racun maka akan semakin mempermudah proses pengeluaran linemarin dan lotaustarin dalam ubi racun.
Selain itu, air rendaman yang semula asam berubah menjadi alkalis, merusak dinding sel pada ubi racun, sehingga asam sianida dengan mudahnya keluar dari sel-sel dan terbuang bersama. Perendaman ubi racun selama 1 hari akan menurunkan kadar HCN sebesar 45% dari kadar HCN ubi segar. Jika dilanjutkan sampai 4 hari, kadar HCN akan turun hingga 90%. Jika dilanjutkan sampai 5 hari, kadar HCN akan hilang 100%. Tetapi ubinya akan asam sianida adalah salah satu jenis racun yang secara alami terdapat dalam ubi kayu. Racun ini dapat menyebabkan kematian karena membuat tubuh tidak dapat menggunakan oksigen. Makanan yang mengandung asam sianida masuk ke dalam mulut dan tertelan, kemudian terurai dan mengeluarkan hidrogen sianida. Asam sianida dalam saluran pencernaan mudah terserap oleh usus dan masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian bergabung dengan hemoglobin di dalam sel darah merah sehingga menyebabkan oksigen tidak dapat diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Dengan demikian, maka menimbulkan hipoksia seluler atau xanthossia anaphylaxis. Ada pula Food Contamination Test Kit F09 yang merupakan alat tes yang berfungsi untuk mengetahui kandungan kimia dan mikrobiologi berbahaya secara cepat dalam makanan dan minuman. Alat ini dapat memeriksa sampel makanan padat, sampel makanan cair, sampel minuman, dan memeriksa peralatan makanan dan minuman. Pada sampel makanan maupun minuman, tes dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 8 cemaran kimiawi pada makanan dan minuman, baik yang bersifat toksik maupun keracunan. Terdapat kerangka konsep, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas, ubi racun atau sianida, kemudian langsung perendaman selama 2 jam, 4 jam, dan 8 jam dan akan menghasilkan hasil yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, yang sesuai ini syarat nilai berdasarkan SNI, yaitu 40 mg per kilo. Sedangkan yang tidak sesuai ini tidak berdasarkan syarat SNI, yaitu 40 mg per kilo. Jenis penelitian dan penelitian ini digunakan adalah eksperimen yang didukung dengan studi pustaka. Lokasi pengambilan sampelnya di Jalan Serdang, Gang Pringan, Kecamatan Tanjung Morawa. Waktunya itu pada bulan Maret-Juni 2019. Sampel yang digunakan adalah ubi racun berat 2 kg dibagi 4 bagian. Setiap bagian ubi racun diambil untuk sampel sebanyak 50 gram. Metode penelitiannya, pemeriksaan penelitian ini menggunakan metode kolorimetri. Prosedur kerja. Persiapan sampel. Sampel ubi racun yang akan ditetapkan kadar HCN dikupas dan dicuci. Ubi racun dengan berat 2 kg dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian ubi racun diambil untuk sampel sebanyak 50 gram. Setiap bagian sampel dibuat perlakuan, yaitu sebelum perendaman 2, 4-8 jam dari sampel yang telah direndam. Kemudian dihancurkan, diambil sebanyak 10 gram. Lalu dirarutkan dengan aquadis sebanyak 5 ml. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, putar selama 15 menit dengan kecepatan 300 rpm. Dipindahkan filtrat ke dalam tabung. Reaksi kemudian diperiksa menggunakan test kit. Lakukan cara kerja yang sama setelah sampel direndam selama 2 jam, 4 jam, dan 8 jam. Berdasarkan tabel di atas, sebelum perendaman 0,2 ppm, perendaman 2 jam 0,13 ppm, perendaman 4 jam 0,07 ppm, dan perendaman 8 jam 0,03 ppm. Semakin lama direndam, semakin turun kadar sianidanya.
Dari diketahui presentasi hasil sebelum perendaman yaitu 100%. Kemudian dilakukan perendaman selama 2 jam mengalami penurunan sebanyak 35%. Perendaman 4 jam mengalami penurunan sebanyak 65% dan perendaman 8 jam memiliki penurunan sebanyak 85%. Jadi semakin lama perendaman maka semakin banyak penurunan kadar sianidanya. Pembahasan. Asam sianida atau HCN merupakan anti nutrisi yang diperoleh dari hasil hidrolisis senyawa glukosida si anorganik seperti linimarin dan lotaustarin yang terdapat pada ubi kayu. Linamarin jika terhidrolisis akan membentuk asam sianida yang mempunyai sifat mudah larut dalam air dan mudah menguap karena kadar linimarin dapat turun melalui proses perendaman. Pada proses perendaman, racun HCN yang terdapat pada ubi kayu akan hilang terbuang dengan air rendaman. Salah satu yang dapat menimbulkan toksisitas yaitu salah dalam pengolahan ubi racun. Jika salah dalam mengolahnya, maka racun sianida masih tetap menempel di dalam ubi, sehingga kadarnya tidak berkurang. Kadar sianida yang menyebabkan toksisitas yaitu lebih dari 40 mg per kilo. Simpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan kadar sianida pada ubi racun sebelum direndam dan setelah direndam, perendaman dengan variasi waktu juga mengalami perbedaan kadar sianida, yaitu perendaman 2 jam sebanyak 65%, perendaman 4 jam sebanyak 35%, dan perendaman 8 jam sebanyak 15%. Dari hasil perendaman dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu merendam, maka semakin turun kadar sianidanya. Batas kadar sianida yang diperbolehkan yaitu 40 mg per kilo. Jadi hasil kadar sianida dari penelitian saya masih di bawah batas yang diperbolehkan.